Setelah datang tuh bapak-bapak dengan membawa yang apalah itu nggak tahu, gue tadinya awalnya nggak tahu, pas ditaro, gue kaget. Apaan? Di situ ternyata yang dibungkus sama sarung itu manusia bang. Ih, kok bisa manusia ya yang diarak kayak gitu? Manusia bang, cewek cowok lagi berhubungan. Jadi ke gap nih. Iya, mereka lagi berhubungan intim dan nggak bisa lepas. Akhirnya si Nur saking kesakitannya banget tuh dia meninggal bang. Si ceweknya ini meninggal. Ceweknya itu meninggal. Masih dalam keadaan gantung. Tapi yang lakinya enggak. Lakinya nih si Wawan, ya kan kita sebut dengan Wawan kan ya. Ya dia ngeliat Nur di depannya dia meninggal, siapa yang nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini gue udah berada di salah satu studionya konten kreator nih. Konten kreator wanita nih pastinya. Dan narasumber gue kali ini seorang konten kreator. Dia memiliki pengalaman kisah horor nih pada saat dia main ke kampung halamannya nih. Dimana di kampung halamannya ini ada sebuah wanita dan pria nih melakukan hal-hal yang negatif. Dan setelahnya meninggal meneror nih. Jadi gue juga udah penasaran nih dengerin cerita lengkapnya. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Sherly. Waalaikumsalam. Kabar sehat Sherly? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sibuk lagi ngapain aja nih selain konten? Sibuk nyari narsum. Sibuk nyari narsum sama. Tapi alhamdulillah lancar nih ya. Alhamdulillah. Konten lancar aja ya. Alhamdulillah ya. Dan kita udah kedua kali nih. Lu udah ngisi kedua kali nih di channel gua. Iya, sama bener. ini nih. Iya. Waktu itu lu nyeritain konten waktu cerita kosan ya. Kosan berhantu. Kosan berhantu ya. Ya, jadi nanti buat teman-teman nih yang mau dengerin cerita horornya dari Kak Sherly ini, langsung aja kepoin channel gua nih di bawahnya nih. Pokoknya ada paling bawah kosan berhantu. Dan kalau boleh gua tahu nih pengalaman horor apa yang lu ceritain kali ini, lu mau lengkapin kayak gimana nih? Ya jadi ini pengalaman yang benar-benar nggak pernah bisa gue lupain sampai detik ini ya. Karena masih terbayang-bayang banget gitu. Ya gue ngeliat ada sepasang kekasih yang belum menikah itu melakukan hubungan yang nggak baik sama sekali dan meninggal dalam keadaan gancet. Dan setelah itu kita semuanya diteror. Itu langsung meninggal seketika. Bener. Aduh. Tapi ditahan dulu nih. Oh iya nih. Sherly ini punya channel YouTube juga nih. Jadi bisa dikenalin dong nih sama Sobat Dimensi nih. Iya teman-teman Dimensi Mistik. Perkenalkan nama gue Sherly. Gue punya channel YouTube namanya Diary Neng Sherly. Di situ kita ada podcast, ada penelusuran juga dan itu tentang horor sih. Tentang horor. Misteri dan horor. Pastinya sama nih ya. Iya. Kayak Dimensi Mistik. Bener. Ya nanti buat teman-teman nih nonton dulu ceritanya Kak Sherly ini sampai habis biar nggak salah paham gitu ya Kak. Nanti langsung longok nih mampir ke channelnya Diary Neng Sherly. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, jadi bisa ditahan dulu nih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor kisah nyata, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan nanti juga link channel YouTube-nya Diary Neng Sherly bakal ada di kolom deskripsi nih. Dan terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat ya menghadirkan narasumber-narasumber yang seperti Kak Sherly ini. Yang memiliki pengalaman horor epic banget nih teman-teman. Jadi yang belum subscribe, buruan di subscribe. Ya udah, gue juga udah penasaran nih sama cerita lengkapnya dari Sherly ini. Kita mulai share? Siap. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Sherly bisa dimulai nih pengalaman horor. Iya, ini pengalaman horor yang nggak bisa gue lupain sih sebenarnya. Itu
Itu pada tahun ya, gue nggak bisa nyebutin tahunnya sih, karena gue juga nggak mau nih orang-orang tahu umur gue udah tua banget berarti. Itu pas gue mau masuk SMP. Jadi kan kalau SD mau masuk SMP kan masih banyak ruang ya, masih banyak waktu lah gitu, banyak liburnya ya kan. Akhirnya gue udah bosan di rumah, gue bilang lah sama mama gue, kalau gue pengen ke rumah saudara gue, pengen main gitu kan. Kalau bahasa sekarang kan healing gitu kan, healing gitu. Nah akhirnya mama gue juga karena udah lama gak ke rumah saudara gue, akhirnya dia mengiyakan lah gitu, dan kita berencana untuk makan-makan di sana, kayak makan-makan keluarga gitu. Gue itu berangkat dari rumah gue itu pakai mobil pick up dulu. Kalau di bahasa Sundanya itu mobilnya mobil Rosbach. Oh, bahasa Sundanya. Karena kan gue orang Bogor gitu. Jadi gue di sana itu dari jam 8 pagi itu sama keluarga gue, sama tetangga-tetangga gue pada ikut. Nah, dari rumah gue ke rumah saudara gue itu cukup lumayan agak jauh. Ya, kurang lebih 1 jam perjalanan. Kenapa 1 jam perjalanan? Karena di perjalanannya pun itu bener-bener kayak nggak bisa, jalannya tuh kayak masih bebatuan. Nih kita ngelewatin jalan besar dulu nih, jalan utama. Nah masuk ke kampung itu bener-bener batunya pedalaman desa lah, pelosok desa gitu. Dan sebelah kiri sebelah kanannya itu udah hutan sama jurang. Bayangin kan, nggak ada penerangan, nggak ada apa. Makanya kita berangkatnya pagi ke sana. Nah setelah kita nyampe rumah saudara gua, langsung lah tuh emak-emak prepare biasa buat masak-masak. Kalau gue langsung main karena rumah om gue ini dia punya anak seumuran sama gue. Jadi kenapa gue pengen ke situ, karena gue juga pengen ketemu lah sama saudara-saudara gue di sana. Ya sebutlah namanya Suci lah ya, ponakan gue di sana. Jadi kampung om gue itu dia terbilang masih perkampungan banget. Masih cuman ada ya paling 20 rumah lah di situ, nggak banyak, dan juga masih dikelilingnya sama hutan. Bener-bener kampung banget. Kampung, pelosok banget gitu. Jadi sebenarnya di situ itu ada 3 kampung, ada 3 kampung. Jadi pertama itu kampung om gua. Nanti jalan ngelewatin hutan, jurang, baru kampung lagi gitu. Terus ngelewatin hutan lagi, jurang lagi, baru kampung lagi gitu. Kebayang kan gimana pelosoknya gitu. Nah, gambaran dari kampung om gua ini, jadi ini rumah om gua, di sampingnya pos kamling, di sampingnya rumah Pak RT, dan beberapa rumah lagi gitu. Jadi di depannya rumah om gua itu ada rumah tetangga, di belakang rumah tetangganya ada kali, kayak sungai gitu, dan itu jernih banget. Kayak masih benar-benar airnya alami ya. Alami banget. Gua kalau misalkan ke sana itu setiap pagi sama sore mandi di situ. Jadi warga di situ tuh memanfaatkan tuh untuk kayak mandi, nyuci piring, nyuci baju, itu semuanya di situ karena masih jernih. Buat masih jernih kehidupan banget. Sehari-hari lah ya. Iya benar, kayak enak lah gitu. Udah gitu kan di seberangnya sungai itu tuh kayak udah kebun, terus kebunnya tuh kayak kebun warga, cuman masih bener-bener alami banget lah. Jadi bener-bener adem banget di situ. Nah pas malam minggu nih datang kan, pas malam minggu di sana itu pada ngumpul anak-anaknya. Nah ngumpulnya itu di pos kambing samping rumah om gua. Jadi kayak gitar-gitar, nyanyi-nyanyi, ngopi-ngopi, seru-seruan lah anak-anak muda gitu. Akhirnya kita lagi pada ngumpul sekitar jam 8 pagi, jam 8 malam itu ada yang teriak-teriak. Bapak-bapak, kata dia bakar gitu. Semuanya kaget dong. Kita semuanya kaget, ini ada apaan nih gitu. Dan ada beberapa yang berpikir itu kalau itu ada maling. Ya ada maling, terus kayak ada keributan gitu. Karena kita tuh nggak berpikir ke yang hal yang lain lah gitu. Setelah itu ada bapak-bapak datang ke situ. Di situ kan ada beberapa bapak-bapak juga yang ikut pada ngopi juga kan. Dipanggil lah bapak-bapak itu. Sebutlah Mang Ujang ya yang lari itu kan. Nah kata Mang Ujang itu, ayo pak ikut saya kata gitu. Dia udah ngos-ngosan, udah kayak kesel. Pokoknya dia kayak melihat sesuatu lah gitu. Anak-anak
kayak pada apa sih Iya. ini orang kenapa sih gitu. Nah setelah itu mereka pergi. Nah kita masih gitar-gitaran kayak nggak terlalu memfokuskan bapak-bapak itu ngomong gitu, Mang Ujang itu ngomong. Akhirnya Mang Ujang sama beberapa bapak-bapak itu bawa, lu tau kan kayak orang berdua manggul gitu. Oh iya, kayak diarak-arak Iya gitu. kayak diarak, kayak apa sih nganuin babi tuh, Iya tahu ya. kayak gitu pakai sarung. Haha. Nah kita semuanya berpikir kalau itu babi, Iya, babi hewan hutan. lah, iya. Iya soalnya mirip banget, Haha. mirip banget kata gua, itu kayaknya babi dah gitu. Oh iya kali babi ya gitu, kita nggak ada berpikiran ke yang hal yang aneh lah gitu. Iya. Nah pas dia mau nyampe, gue sama Suci dipanggil sama om gue, suruh pulang. Dia pulang kata gitu. Gue kenapa? Padahal kan nggak ada apa-apa kan, maksudnya nggak ada apa-apa juga gitu. Semuanya tuh nggak ada yang berpikiran yang aneh-aneh. Setelah datang tuh bapak-bapak dengan membawa yang apalah itu nggak tahu, gue tadinya awalnya nggak tahu, pasti taro, gue kaget. Apaan? Di situ ternyata yang dibungkus sama sarung itu manusia, Bang. Ih. Istilahnya gancet. Ya, gancet. Awalnya gue nggak tahu, tapi ada bapak-bapak yang ngomong itu gancet. Gitu. Iya, iya. Gue yang baru umur segitu ngelihat hal yang ya gue juga Belum ngerti apa-apa. belum lah. ngerti apa-apa, cuman ya ada di hadapan gue gitu. Nah, gue langsung tuh dipanggil, gue bener-bener dipanggil. Cuma kan karena gue kepo, ya kan, saudara gue juga kepo. Akhirnya gue masih di situ nimbrung gitu. Cuman ya om gue tuh kayak narik-narikin gue, maksudnya kan hal itu kan gak boleh dilihat, Iya, iya. ya kan. Apalagi gue waktu itu masih kecil banget lah gitu. Jadi bener-bener nggak boleh ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Tapi karena deket kan rumah om gue sama pos kami kan deket, jadi masih kelihatan, Bang. Itu di situ warga semuanya udah pada emosi, udah pada kesel, pengen banget kayak nimpukin. Pokoknya itu bener-bener, sebutlah namanya Nur sama Wawan. Itu cewek sama cowok itu. Ya gimana sih Bang, berduaan begitu. kalau ngebayanginnya, Ya kan? paham. Ya mohon maaf nih ya, maksudnya bukannya kita jorok atau kayak gimana. Ya memang keadaannya seperti itu gitu. Dan itu sore itu seumuran sama lo apa atau lebih dewasa? Ya pada saat itu kan gue masih mau SMP kelas 1 kan. Itu sekitar ya kelas SMA lah, kelas 2 kelas 3 lah. Masih sekolah mereka gitu. Nah setelah itu warga tuh udah bener-bener kayak kesel sampai nimpukin dan maki-maki mereka berdua. Karena bagi warga di sana, bagi kampung di sana, hal kayak gitu itu udah bener-bener aib buat mereka. Iyalah. Udah Dan ngotori pasti ada lingkungan. sesuatu. Iya. Jadi setiap ada perbuatan kayak gitu, itu pasti warga di sana tuh entah itu ada kutukan atau kayak gimana gue nggak ngerti, cuman bakal ada teror gitu. Jadi buat kampung mereka itu bener-bener kayak suatu aib banget kan. Ya apalagi hal-hal kayak gitu kan. Nah setelah itu udah warga udah pada panas ngelihat mereka udah bener-bener ditimpukin juga. Untungnya PRT datang. PRT datang nenangin semuanya. PRT bilang jangan main hakim sendiri. Iya. Gitu. Dan om gue juga nenangin semua warga. Cuman karena pertamanya om gue sendiri, warga lebih banyak ya kan, ya om gue juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Akhirnya untungnya PRT tuh keluar gitu ngelihat semuanya kan. Dan PRT bilang ini kita panggil orang tuanya, orang tua dari si cewek, orang tua dari si cowok kayak gitu. Dan ternyata si cewek itu dari kampung itu juga Bang. Si cewek itu tinggal cuma sama neneknya doang. Orang tuanya, bapaknya kayak udah berpisah gitu, dan ibunya itu jadi TKW gitu. Dan si cowok itu di kampung seberang yang gue tadi ceritain tuh. Iya. Dan dia tinggal cuma sama bapaknya, ibunya udah meninggal. Jadi pas mereka dipanggil, kaget, sekaget-kagetnya dong ngelihat anak sama cucunya
lagi keadaan yang nggak patut dicontoh lah ya. Iya, ya keadaan gancet gitu. Ya mereka nangis, minta tolong sama warga biar nggak diapa-apain, biar dilepasin gitu. Cuman warga memang iba juga, mungkin ngelihat neneknya juga kan. Itu warga, ada beberapa warga yang mencoba untuk melepaskan mereka berdua tuh nggak bisa, Bang. Bener-bener nggak bisa. Bener-bener udah susah. Nggak bisa, susah banget. Dan sebagian warga ya masih pada ngomelin, terus kayak ada ngompor-ngomporin, suruh dibakar Karena gitu. udah emosi banget nih mungkin Udah warga. emosi banget. Karena sebelumnya itu ada warga, jadi di sana itu masih terkenal sama begal. Oh, Masih banyak banget begal pada saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Jadi di sana itu ada yang maling motor dulunya dan itu dibakar. Oh. Nah, itu gentayangan katanya. Maling yang dibakar jadi gentayangan. Iya. Gitu. Jadi awal-awalnya pas gue denger ada yang dibakar itu warga sebagian warga tuh berpikir kalau itu maling gitu. Dan akhirnya pas ngeliat kenyataannya ternyata ada yang gancet, ya kan. Itu warga bener-bener udah ngelepas tapi nggak bisa-bisa. Sampai si Nur itu kesakitan banget. Nah, warga nanya, ini gimana kejadiannya? Yang nemuin kan Mang Ujang nih. Ditanya kan Mang Ujang, gimana nih? Lu kan yang lihat katanya yang pertama. Jadi Mang Ujang itu kebetulan lagi kebelet ya, lagi pengen pup gitu. Dia ke sungai itu. Di sungai itu dia ngedenger ada suara yang nangis. Dia pikir kuntilanak, Bang. Karena kan di sana yang namanya hutan gitu kan, ya masih banyak lah hal-hal kayak gitu. Dia pikir tuh ini kuntilanak lah. Kondisinya malam lagi kan? Malam, jam 8 malam. Tapi dibarengin sama obrolan. Nah, si Mang Ujang itu penasaran. Kok ini nangis tapi ada yang ngobrol kata gitu. Jadi yang suaranya itu ada di seberang dari sungai itu, Bang. Nggak jauh lah gitu. Si Mang Ujang tuh penasaran. Dia datengin dah tuh suara itu kan. Pas didatengin, dia ngeliat mereka berdua lagi berhubungan. Mang Ujangnya langsung marah katanya, ngapain kalian gitu. Terus disuruh pakai baju kan, disuruh pakai baju setengah, disuruh udahan gitu maksudnya. Tapi nggak bisa katanya. Awalnya Mang Ujang tuh nggak percaya kalau mereka tuh nggak bisa lepas. Terus kata Mang Ujang, kamu jangan bercanda ya, kata gitu ya. Pokoknya intinya marah lah ya. Tapi memang nggak bisa. Nah, kenapa dia lari ke pos kamling? Dia minta bantuan gitu buat nganuin orang dua itu. Ngelepasin. Gue baru ini nih denger nih. Kemarin-kemarin tuh gue denger cuma cerita-cerita orang gancet, tapi kali ini gue langsung dengerin dari cerita lu nih. Iya, ini beneran kisah nyata gitu. Dan setelah itu, Bang, ketika semuanya udah kumpul semuanya kan, tetap dia nggak bisa dilepas. Kampung di situ itu untuk ke rumah sakit itu jauh. Iyalah, itu kan pelosok banget. Apalagi malam, ya kan. Dan di kampung itu, Bang, kalau misalkan ada yang sakit, kebanyakan itu ke dukun. Ya mungkin bukan dukun ya, kayak sesepuh di sana kali ya. Dan kampung itu tuh punya sesepuh gitu yang kayak orang yang paling dituakan lah gitu. Dan minta tolong lah sama, ya sebutlah abah lah ya, sebutlah abah. Minta tolong lah sama abah. Akhirnya abah dipanggil dan abah tuh langsung melakukan ritual, kayak ritual nyediain kopi manis, kopi pahit gitu kan. Nah setelah dia ritual, ternyata si abah itu menceritakan kalau ada sosok yang nggak suka. Iya, yang nggak suka tempatnya dikotorin. Iya, benar. Jadi si Nur sama si Wawan itu melakukan hal yang nggak baik itu di tempat si sosok itu. Dia nggak terima. Katanya tempat saya sudah dikotori sama mereka, kayak gitu. Dan negosiasi dah tuh si abah sama si sosok itu kan, gimana caranya biar mereka tuh lepas. Si sosok itu minta 2 kambing hitam, cewek cowok, malam itu juga harus dapat. Malam itu juga? Malam itu juga.
Bayangin malam itu di mana Nyari kambing. nyarinya? Iya kan. Sedangkan di kampung itu cuman ada kambing yang warna-warni itu loh bang, Iya, yang tahu. hitam, Hitam, iya, coklat, ya coklat. kan. Tapi kalau yang full hitam itu jarang, Susah lah, susah. banget. Apalagi harus cewek cowok, ya kan. Tapi bener-bener nggak mau. Jadi pokoknya nggak mau diganti sama ayam, nggak mau diganti sama apapun itu. Dia pengennya kambing hitam cewek cowok itu juga, jadi kepalanya dipotong nanti ditaruh di tempat itu, tempat yang mereka berbuat itu. Warga tuh udah ya berusaha lah mencari gitu ke kampung sebelah, ke kampung sebelahnya lagi nggak ada. Dan harus malam itu, mungkin kalau misalkan 2 hari atau 3 hari mungkin Masih bisa ada jeda ketemu waktu. ya. Dan itu malam itu juga akhirnya si abah itu bilanglah sama Pak RT sama yang lainnya, saya udah ngasih solusi tapi kan gimana, si sosok itunya nggak mau diganti sama hal lain gitu. Si Nurnya makin ini dong, makin stres, dia makin nangis karena udah kesakitan juga katanya, bener-bener sakit banget. Tiba-tiba si Nur histeris, katanya dia didatengin sama sosok tinggi gede hitam banget. Iya, saat itu juga dia teriak-teriak, dia megangin neneknya sambil nangis, dan neneknya juga sedih lah ngelihat Nur dengan keadaan kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener malam itu tuh, ya Allah, gue sampai nggak kebayang gue kok ngalamin hal kayak gini gitu. Lihat secara langsung bang, dan gue masih kecil gitu saat itu, gue masih blow on banget, belum ngerti apa-apa sama sekali. Akhirnya si Nur saking kesakitannya banget tuh dia meninggal bang. Si ceweknya ini meninggal. Ceweknya itu meninggal. Wawan masih dalam keadaan baik. Lakinya si Wawan, ya kan tadi sebut dengan Wawan ini. Ya dia ngeliat Nur di depannya dia meninggal, siapa yang nggak shock? Ya kan? Siapa yang nggak shock? Siapa yang nggak? Aduh, dia juga udah pasti udah ketakutan banget kan. Dia minta tolong, dia mohon-mohon sama warga, tolong dilepasin gitu, tolongin saya, kata gitu. Saya benar-benar menyesal, katanya. Warga berusaha ngelepasin, nggak bisa. Kita nggak bisa bang. Gue di sana juga ya ikut sedih lah bang dengan keadaan kayak gitu. Gue sedihnya neneknya bang, neneknya sampai histeris gitu, apalagi orang tuanya kan lagi nggak ada di sini, yang nggak ada di tempat itu gitu, dia lagi di KW kan, dan untuk menghubunginya kan susah, dulu nggak ada handphone bang, sulit banget. Iya, TV aja nih harus antena yang panjang itu loh bang, baru dapet sinyal gitu. Iya, apalagi dulu tuh nggak ada handphone. Cuman adanya telepon rumah ya, itu pun di sana nggak ada telepon rumah. Jadi menghubungi apalagi keluar negeri kan susah banget kan. Dan saat itu benar-benar kacau, itu kampung benar-benar kacau banget. Si Nur meninggal, nggak lama kemudian Wawan meninggal. Oh, nggak lama kemudian cowoknya yang meninggal. Cowoknya juga meninggal. Dan masih dalam keadaan hancur. Masih keadaan menempel. Itu meskipun mereka sudah meninggal, tetap nggak bisa dilepas. Kayak benar-benar kunci banget. Gue nggak tahu itu, katanya sih ada di kedokteran ada penjelasannya, kata gitu. Cuma gue nggak ngerti. Coba nanti kalian kalau misalkan penasaran, cek lah di Google hal-hal seperti itu ya, buat pelajaran juga ya bang. Setelah itu warga memutuskan Nur sama Wawan itu harus dikuburkan malam itu juga. Karena bagi mereka nggak mau kalau kejadian ini tuh didengar sama kampung sebelah. Aib banget kata gitu. Mereka tuh malu gitu. Dan sepakat semuanya, akhirnya malam itu Nur bener-bener di kayak, kan kalau Islam kan dimandiin ya bang ya, dimandiin, dan itu bau. Pasti bau, ya kayak ya bau menyengat lah, entah itu bau apa nggak ngerti. Cuman gue dengar dari om gue itu katanya bau. Jadi kan ada bagian-bagiannya kan, ada yang mandiin, ada yang gali kubur. Nah,
Bapak-bapak ini 2 orang gali kubur. Jadi kuburnya kan masih dalam hutan juga kan. Dia lagi gali kubur, ketawain Sama kuntilanak. Awalnya tuh biasa aja, ya mungkin bagi mereka ya udah biasa lah hal-hal kayak gitu kan. Terus kata bapak-bapak yang satu lagi tuh, udah dengerin aja, biarin aja kata gitu. Tapi lama-lama tuh ketawanya banyak, nggak satu. Mungkin kalau cuma satu ya bodo amat lah gitu. Ini 1, 2, 3, pas selesai. Ya mungkin mereka juga deg-degan kali ya, cuman mau gimana lagi gitu. Pas selesai semuanya tuh udah hampir selesai, bapak-bapak itu dua-duanya nengok lah ke belakang. Banyak banget kuntilanaknya banyak. Lagi pada begini. Lagi panas banget. Udah mau panas, mau merinding. Kalau nyeritain ini, aduh gue merinding mulu lagi pada begini bang. Dan itu dikuburnya 1 hari yang sama atau seling 1 hari kemudian? 1 hari yang sama. Jadi kan sekitar mereka kan diketemukan di jam 8 malam kan. Prosesnya sampai si Wawan meninggal kan hampir jam 10, jam 11 malam. Jadi sekitar jam 1-an itu langsung dimandiin. Dikuburin. Dan lu bayangin dempet begitu dalam satu kain kafan. Itu gedenya kayak gimana. Dan pas diangkat pun benar-benar luar biasa beratnya. Sumpah itu kejadian malam itu tuh benar-benar gue nggak habis pikir gitu. Kok ada gitu kejadian kayak gitu, tapi emang ada gitu. Dan setelah itu karena mereka ngeliat kuntilanak banyak banget bang, akhirnya mereka kabur. Iyalah. Ya kita aja ngeliat satu kuntilanak aja kaburnya kayak apa ya. Lah ini banyak banget, bener-bener banyak banget katanya. Ada yang matanya keluar, ada yang bolong segini, ada yang katanya di bawah sambil ngesot. Banyak banget. Mungkin mereka kayak menyambut kali ya. Iya, tapi akhirnya nggak selesai tuh penggaliannya. Udah selesai. Jadi mereka itu terfokus sama kuburan dulu nih. Ya nggak dihirauin lah. Iya. Mungkin mereka udah deg-degan kali bang. Siapa sih yang nggak deg-degan dengan suara kayak gitu juga kan. Tapi karena mereka juga tugas mereka juga kan untuk menggali kubur, akhirnya diselesaikan. Setelah selesai itu barulah dia tuh beranikan diri untuk nengok ke belakang gitu. Dan ternyata di belakang sudah ada yang nyambut. Banyak banget kuntilanak. Pas mereka kabur, bilang kan sama warga, anuin sama kuntilanak, katanya gitu banyak banget katanya. Tapi warga tuh, pokoknya si Nur sama si Wawan malam ini juga harus dikuburkan. Akhirnya setelah dikuburkan ada beberapa warga yang pulang ke rumah, ada beberapa warga yang masih menceritakan lah atau membahas lah masalah mereka kan. Setelah itu pas pagi-pagi rame namanya kampung ya kan, ada berita begini, terusnya ibu-ibu apalagi kan pada ketakutan juga, terus ada yang masih kesel juga, pokoknya campur aduk dah hari itu. Dan setelah hari itu, jadi kan kalau misalkan di kampung itu kalau udah malam kan memang agak sepi ya. Cuma untuk warung tuh masih ada. Jam 9 tuh baru tutup gitu. Tapi hari itu enggak sama sekali. Hari itu, di hari pertamanya, kampung itu dari jam 6 sore sepi banget. Pada tutup pintu. Bener-bener sepi banget sumpah. Sampai-sampai gue pun gak boleh keluar karena bener-bener sepi. Gue nengok ke jendela aja bener-bener sepi, gak ada orang. Jadi suasana nih kampung lu nih udah mencekam banget lah. Mencekam banget. Karena mereka tahu kalau ada kejadian kayak gini pasti ada sesuatu. Namanya di kampung, apalagi masih banyak hutan ya kan. Ya pasti hal-hal mistis itu masih kental kan gitu. Dan setelah itu ternyata besok paginya itu ada cerita dari Mang Ujang yang menemukan mereka pertama. Mang Ujang cerita sama warga di situ. Jadi perkumpulannya itu memang di pos kamling. Jadi kalau misalkan ada info apa-apa tuh mereka ke pos kamling gitu. Kayak gitu. Dan si Mang Ujang ini cerita katanya.
Jadi di sana itu rumahnya itu masih dikelilingin sama kayak halaman gitu loh Bang, halaman yang ada apa sih namanya tuh bunga-bunga gitu. Jadi masih ada kebun kecil lah gitu. Jadi kalau di Jakarta kan pada dempet-dempet ya. Kalau mereka tuh kayak masih ada space gitu. Nah, Mang Ujang lagi tidur. Pas mau tidur nih sekitar jam 10-an katanya. Dia itu tidurnya di deket tembok. Di deket tembok, di sebelah temboknya itu kayak udah taman kecil, tapi nggak akan bisa orang masuk ke situ. Gitu. Jadi intinya di sebelahnya dia itu, di sebelah temboknya dia itu nggak bakal ada orang bisa yang masuk situ gitu. Pas dia mau tidur, dia ngedengar ada yang nangis. Nangisnya tuh kayak sedih banget, merintih banget. Dan itu suaranya mirip pas Nur lagi nangis. Sumpah, gue juga merinding dengarnya. Didengerin tuh sama Mang Ujang, kok ada yang nangis katanya, sedangkan di sebelah temboknya itu tuh udah nggak mungkin ada orang gitu, karena mungkin ada apanya gitu, gua nggak ngerti, cuman jarang banget gitu, cuma mungkin Mang Ujang doang kali yang bisa ke situ gitu. Itu ada yang nangis. Nah, dia ngebangunin istrinya, tapi istrinya nggak dengar. Kata Mang Ujang, gue denger ini ada yang nangis katanya. Istrinya bilang nggak ada yang nangis. Udah tuh istrinya tidur lagi kan, tapi Mang Ujang masih ngedengerin. Istrinya itu lumayan lama katanya, dan nangisnya tuh kayak nangis minta tolong. Yes, bener-bener nangisnya kayak nangis yang didengar Mang Ujang pas Nur nangis. Pas kejadian saat itu ya? Iya. Mang Ujang kan ada di TKP, ya kan, jadi dia tahu dong, gitu. Dan itu pun belum lama kan, jadi dia masih keingetan gitu gimana cara nangisnya Nur gitu. Dan itu kalian sama persis sama nangisnya Nur. Geger kan tuh kampung situ, katanya Nur gentayangan, begini begitu. Jadi kan mindset mereka itu bakal ngegentayangin warga situ. Nah, hari kedua itu kan di hari pertama kali ya, hari kedua ini ada bapak-bapak, dia punya kambing nih, cuman yang bukannya kambing yang hitam ini, bukan kambing yang putih yang corak putih sama hitam. Katanya sekitar jam ya kurang lebih tengah malam kambingnya itu teriak-teriak terus Bang, kayak bersuara terus gitu. Dia pikir bakal ada yang maling kan, karena kan kalau kambing kan kalau ada sesuatu pasti dia teriak-teriak kan gitu, kayak mungkin dia tuh ngebangunin atau kayak gimana. Nah, si bapak-bapak ini tuh kayak denger kambingnya tuh teriak-teriak terus, akhirnya dia keluar. Jadi kandang kambingnya itu di belakang rumahnya dia, jadi ini rumahnya dia, di belakangnya itu kandang kambing. Nah, pas dia keluar, dia tengok kanan kiri, takutnya ada maling. Nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi dia masih teriak-teriak nih kambingnya, masih teriak-teriak. Dia pikir wah mungkin kambing gue lapar kali ini ya. Dia ke belakang kandangnya tuh, karena kan katanya di belakang kandangnya itu ada rumput yang udah disediakan lah buat makanan. Di belakang kandangnya itu ada pohon pisang, beberapa pohon pisang, sama ada pohon nangka atau apa gitu, gue lupa. Si bapak-bapak ini udah mau belakang, mau ngambil makanannya. Dia ngelihat Bang, ada di sebelah pohon pisang ada 2 pocong dempet Bang, dempet. Pocongnya dempet? Iya, tapi nggak berhadapan gini ya, dempetnya kayak gini. Jadi ada 2 pocong berhadapan gini, dan itu nggak jauh, deket banget. Sumpah gue juga kata gue, ya Allah, gue dengerin aja sampai pengen nangis, pengen pulang gitu maksudnya. Itu bener-bener dempet. Dia bukannya masuk ke rumah, ini malah lari ke warga. Ya saking paniknya, takut. Ya bayangin ya, pocong lo di depan lo, pocong berdua, gimana kagak panik ya? Kalau gue mau pingsan Bang. Pingsan kalau gue. Dan yang bapak lihat ini, sosok pocongnya ini si Nur sama si enggak, dia cuma ngelihat 2 pocong aja. Dia nggak ngelihat itu Nur ataupun si Wawan itu. Dia lari
cari warga, dan warga beberapa masih ada yang dengar dan keluar. Makin geger lah di kampung itu. Apalagi ada sosok dua pocong kan, pasti berpikirnya itu Nur sama Wawan. Gitu. Makin parah ada kampung itu. Katanya, wah ini Wawan sama Nur gentayangan, kata gitu, neror warga gitu. Akhirnya warga itu bilanglah sama Pak RT kalau katanya beberapa warga itu diteror sama si Nur sama si Wawan ini kan. Dan Pak RT menyarankan untuk ke si Abah, minta tolong sama si Abah. Nah besokannya itu baru tuh ke rumah si Abah. Ke rumah si Abah, ternyata si Abahnya belum ada. Dia itu kayak petani gitu bang, jadi kalau sore baru pulang gitu. Nah pas sebelum si Abah pulang, warga kan masih pada nunggu nih di rumah si Abah. Dia ada beberapa ibu-ibu yang ikut juga, jadi bapak-bapak ibu-ibu ke rumah si Abah. Nah pas lagi nungguin si Abah, ini si ibu-ibu kayak udah mulai mau kesurupan gitu, udah lemes, udah nangis, udah kayak gimana, kayak udah setengah gitu loh mau kesurupannya. Si Abah datang baru dia kesurupan. Dia nangis kayak sedih banget nangisnya si ibu itu yang kesurupan tuh. Nah ditanya dong sama si Abah, ibu kenapa, ini siapa gitu, nangis lagi. Cuma nangis aja. Cuma nangis, dia tuh cuma nangis terus. Terus kata si Abahnya, kalau kamu nggak mau jawab, saya keluarkan dengan paksa, kata gitu. Pas si Abah mau jampe gitu kan, mau ngedoain biar keluar, baru dia ngomong, saya Nur. Itu sosok si Nur. Sosok Nur. Saya Nur. Gue kalau kayak gini pengen nangis banget. Saya Nur, titip nenek saya. Oh, dikasih titip pesan. Dia itu kayak berat banget ninggalin neneknya. Karena ya jujur ya, neneknya tuh udah rentan banget. Ya kurang lebih umurnya ya 80-an lah. Dan cuman satu rumah tinggal berdua sama neneknya aja. Iya, jadi satu rumah itu cuma ada Nur sama neneknya. Dan mungkin ya sebagai cucu, gue juga kan sebagai cucu kalau meninggalin nenek dengan keadaan kayak gitu, siapa sih yang gak berat, siapa yang gak sedih gitu. Si Nur bilang katanya, tolong jagain nenek saya, kayak gitu. Saya berat meninggalkan nenek saya, katanya. Terus kata si Abahnya ini, kita semua akan menjaga nenek kamu, asalkan kamu jangan mengganggu kami, kata, jangan mengganggu warga. Si Nur nggak bilang apa-apa, nggak bilang iya atau enggak, dia langsung keluar. Si ibunya langsung kayak lemes gitu kan, karena udah kesurupan. Dikasih air tuh sama si Abahnya. Terus warga semuanya dengar kan, ini pesan dari Nur, katanya. Gimana warga setuju nggak, katanya, kalau menjaga atau merawat neneknya si Nur, katanya. Ya warga mah pasti setuju, katanya. Kalau misalkan hanya untuk menjaga neneknya Nur mah kita semuanya sanggup, kata gitu. Ya mungkin kayak untuk makan atau kayak gimana gitu kan. Yang namanya dia sendirian, terus kita nggak pernah tahu dia sakit atau kayak gimana nya kan. Nah setelah itu keluarga tuh udah mulai tenang, karena si mereka itu berpikir kalau Nur itu nggak bakal ganggu mereka lagi gitu. Nah setelah itu baru tuh pada keluar lagi nih habis maghrib juga, jadi nggak begitu sepi banget, dan warung pun buka. Yang awalnya pas kejadian itu warung dari jam 6 itu udah tutup, nah malam itu buka. Ada kejadian lagi. Jadi ibu-ibu 2 orang nih, dia mau ke warung habis maghrib lah, sekitar ya jam 6:30, jam 7-an lah gitu. Tetap masih ngobrolin masalah itu, masalah si Nur itu. Warungnya itu ada di kayak ini rumahnya Nur, ini warung. Nah berarti kalau mau ke warung ngelewatin rumahnya Nur dulu dong, ya kan. Nah ibu-ibu itu ke warung, pas belok lagi dia masih ngelirik ke arahnya Nur, ke rumahnya. Kayak masih penasaran gitu. Nah di rumahnya Nur, di sampingnya itu ada kayak sumur sama bukan rumah ya, kayak kamar mandi kecil. Jadi kan kalau zaman dulu kok, kalau di tempat gua nih,
rumah, sampingnya tuh ada sumur, sampingnya ada kamar mandi kecil tuh buat mandi kan. Nah, si ibu-ibu ini ngeliat ke arah sumur itu, katanya ada cewek lagi nyuci piring. Sedangkan yang mereka tahu di situ kan cuman ada neneknya doang kan. Nah itu siapa yang cewek kayak gitu. Tapi pakai baju biasa, pakai baju biasa, nggak pakai baju apa-apa gitu, enggak, dia pakai baju biasa, dia jongkok sambil cuci piring. Nah, si ibu-ibu itu masih penasaran, apa itu saudaranya atau siapa gitu kan, diliatin tuh sama ibu-ibu berdua itu. Pas diliatin bang, si cewek yang tadinya lagi nyuci piring, dia diri, terbang jadi kuntilanak. Gila, langsung ditunjukin kayak gitu? Iya. Sambil ketawa. Bayangin yang cewek duduk, maksudnya jongkok, tiba-tiba diri, langsung terbang jadi kuntilanak. Ibu-ibu itu langsung, ya nggak tahu, udah sendalnya aja sampai ketinggalan katanya. Saking panik, takut, gimana ya ngelihat sosok begituan. Udah gitu bukan sendiri lagi yang ngeliat kan, tapi berdua gitu. Geger lagi lah di kampung itu, katanya Nur masih gentayangan ini itu, sampai neneknya tuh nangis ngedengar berita kayak gitu. Karena ada isu kayak gitu, cucunya gentayangan ya. Cucunya gentayangan katanya. Ya namanya cuman ada beberapa rumah ya kan, gosip kan ya kesebar lah. Dari mulut ke mulut gitu pasti kesebar banget gitu kan. Nah setelah itu warga memutuskan untuk minta bantuan ke kampung sebelah, minta bantuan ustadz gitu. Di situ juga mungkin ada ustadz udah ngebantu gitu, cuman kayak mungkin belum bisa sepenuhnya gitu. Akhirnya minta bantuan ustadz lah ke kampung sebelah. Nah itu pas perjalanan ke kampung sebelahnya itu benar-benar diganggu bang. Jadi ada 3 bapak-bapak, dia pakai motor, itu keadaan sore sekitar ya jam 3:30 lah, sore padahal. Nah ini gue nggak ceritain di mana-mana pun nih. Dia jalan karena kan batu-batuan nih, masih batu-batuan di sana tuh, masih belum aspal, sama sekali nggak ada aspal. Dia masih batu-batu gede, terus runcing-runcing lagi. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati kalau gue jalan ke sana. Sampai sekarang masih belum diaspal. Oh masih batu-batuan. Masih batu-batuan, parah banget kan. Nah pas dia lagi mau ke kampung sebelah nih, tapi bukan kampungnya si Wawan ya. Kampung si Wawan itu sebelahnya, kampung sebelahnya lagi kan. Nah itu di perjalanan dia tuh mikir jangan sampai banyak pecah nih. Tiba-tiba pecah bang. Banyak pecah Tiba-tiba. Dan itu keadaan masih jauh untuk ke kampung itu. Parah banget. Otomatis didorong dong. Sama orang, untungnya tuh kan 2 motor. Kan yang satu mau bonceng ustadznya kan. Jadi yang 2 ini didorong, tapi tetap yang satu ini, yang bawa motor satu ini nggak mau duluan gitu. Nah karena semakin malam, akhirnya mereka kemalaman lah di perjalanan itu. Dan pas mau maghrib itu udah mau deket nih sama kampung itu. Katanya dia dijegat sama sosok Wawan. Bayangin bang, sosok Wawannya langsung dijegat gitu? Iya. Kalau di kampung kan kalau udah maghrib kan lumayan redup ya, gelap apalagi pastinya. Yang namanya masih banyak pohon-pohon besar gitu. Dan itu si bapak-bapak bertiga ini ngeliat ada sosok yang mirip banget sama Wawan. Nah setelah itu mereka tuh udah mau balik lagi, cuman kayak ragu gitu. Balik lagi jauh ya kan. Dia mablas juga ada sosok Wawan gitu. Akhirnya mereka kayak baca-baca dalam hati mungkin, atau baca nggak tahu apa yang mereka baca. Nggak lama sosok itu hilang. Akhirnya setelah sosok itu hilang, mereka baru jalan ke rumah Pak Ustadznya. Jadi Wawan cuma nampakin aja nih, nggak ngomong apa-apa. Enggak. Dan dia nampakinnya juga bener-bener orang yang kesakitan, kayak sedih dah, pokoknya sedih banget.
Nah setelah ketemu sama ustadznya, mereka langsung ceritalah ke ustadznya kalau di kampung mereka itu diteror kayak gitu. Dan Pak ustadznya bilang, ya udah kalian di sini nginep dulu, besok pagi kita pulang kata gitu, besok pagi kita ke kampung kalian gitu. Motornya dibenerin dulu kan di situ. Akhirnya besok pagi baru tuh mereka ke kampung om gua nih. Nah pas mereka nyampe tuh si ustadz ini masuklah ke rumahnya si Nur. Nah pas masuk Pak ustadznya langsung astagfirullahaladzim katanya. Dia langsung istighfar bang. Mungkin nggak tahu ngeliat apaan gitu, tapi kayak kaget gitu. Nah pas duduk ditanyalah sama si neneknya, ya basa-basi gitu, apa kabar, gimana keadaannya gitu. Neneknya bilang ya alhamdulillah katanya. Terus ditanya apakah Nur masih sering, apakah pernah diganggu sama Nur katanya, itu dari warga nih cerita. Sering banget, sering banget. Jadi neneknya itu cerita kalau Nur itu apa sih, melakukan kebiasaan dia sehari-hari. Ngapain tuh? Kalau Nur kan di situ katanya biasanya kan kayak masak gitu, nyuci piring. Dan si neneknya itu sering banget ngelihat sosok Nur itu lagi nyuci piring, lagi masak gitu. Jadi kalau malam tuh tangteng tong kayak gitu. Oh, aktivitas. Iya. Jadi aktivitas Nur sehari-hari aja. Kayak gitu. Cuman karena neneknya juga gimana ya, tahu juga gitu, maksudnya bakal kejadian kayak gitu, dia udah tahu, namanya perasaan seorang nenek juga kan. Dan memang gue pun mengiyakan kalau misalkan hal itu tuh terjadi, karena di kampung gue pernah ngalamin kayak gitu. Kayak gitu, orang yang meninggal penasaran, orang yang meninggal dengan nggak wajar, itu pasti mungkin ada sosok yang menyerupai ya kan. Kita nggak tahu itu Nur atau bukan gitu. Dan di si nenek itu menjelaskan kalau selalu ada aktivitasnya Nur gitu, di rumahnya gitu. Kadang nek gitu, kayak sih gue juga parah, apalagi dia neneknya itu sendirian gitu. Nggak kebayangin ya, bener. Nggak kebayang gue. Nah akhirnya si Pak Ustadznya nanya lah sama warga, ini kan kalau di Islam kita ada tahlilannya bang. Nah ditanyalah pas ini apa namanya tuh, dilakukan tahlilan nggak atau gitu. Karena neneknya juga orang yang nggak punya ya kan, maksudnya mohon maaf ya, maksudnya orang yang ya apa adanya lah gitu. Dan dia hanya menyediakan seadanya gitu untuk melakukan tahlilan. Dan yang paling parahnya warga di situ yang datang cuma 1-2 orang doang, makanya diteror mungkin kayak gitu ya. Jadi yang datang kan, kalau biasanya kan kalau di kampung kita tuh kalau ada yang tahlilan banyak yang datang ya, bapak-bapak gitu, anak-anak kecil kan suka pada ikut gitu. Itu di tahlilannya Nur itu cuma ada 1-2 doang yang datang. Karena imbas kekesalannya kali. Iya, mungkin ada beberapa warga yang masih kesel ya kan, dan ada beberapa yang takut juga karena kan Mang Ujang kan pertama kali teror. Iya, pertama kali. Iya kan, kayak gitu. Nah Pak Ustadz nanya nih, kapan? Kata 7 harinya Nur. Besok Pak Ustadz, saya minta semua warga terutama bapak-bapak datang ke rumahnya Nur, kita bikin tahlilan kata gitu. Akhirnya semuanya pada datang tuh, pada tahlilan yang ke-7 itu semuanya alhamdulillah bang datang. Om gue juga datang. Kalau om gue kan memang datang terus kan, meskipun dia juga merasa ada takut-takutnya juga. Dia datang, dia juga bawa sembako, terus ada beberapa yang bawa sembako juga untuk dikasih ke neneknya Nur. Pas tahlilan itu alhamdulillah tuh 2 minggu nggak ada apa-apa, berjalan dengan lancar, aman-aman aja, nggak ada cerita ini, nggak ada cerita itu, nggak ada. Nah pas minggu mau ketiga nih, kan biasanya ada 40 harinya ya, katanya sih yang 40 hari itu baru si sosok itu tuh udah nggak ada di rumah, gitu katanya. Yang setahu gue gitu. Nah om gue, ini cerita dari om gue sendiri. Om gue itu mau ngasih sembako. Kan kalau di kampung itu biasanya kalau untuk 40 harian kita warga di situ tuh kadang tetangga-tetangga pada ngasih sembako. Om gue mau ngasih sembako lah
ke rumahnya Nur ceritanya. Itu jam berapa ya? Besokannya tuh 40 harinya Nur. Jadi sebelum 40 harinya Nur, om gue udah datang ke situ. Dia ngasih sembako, malam-malam dia ngasih sembako. Ketika dibuka itu pintu rumahnya Nur sama neneknya, itu neneknya di belakangnya ada Nur. Itu om lu yang lihat langsung? Om gue yang lihat langsung. Itu om gue mau teriak gimana, mau lari juga gimana. Dia cuman diem doang nih di pintu, dia nggak mau masuk. Dia taruh itu sembako, bilang sama neneknya, "Mbak, ini sembako dari saya buat 40 harinya Nur," katanya gitu kan. Tapi si om gue itu ngeliat si Nur itu kayak senyum gitu. Mungkin bilang makasih gitu. Kayak gitu karena mungkin udah dibantu neneknya. Dan mukanya pun apa ya namanya ya, gimana sih, muka rautnya tuh kayak sedih sih ada, kelihatan orang yang pucet banget sih, kayak gimana sih namanya orang udah meninggal pilu ya, banget lah pasti. Tapi dengan keadaan yang utuh gitu, dengan keadaan yang utuh, normal ya, gitu. normal, yang nggak menyeramkan lah, enggak. Dia dengan keadaan Nur seperti Nur, cuman memang ininya kan pada hitam-hitam gitu, kayak pucet gimana sih, tapi kan Nur kan di situ agak gemuk ya kayak gue lah. Tapi di situ benar-benar kurus banget kelihatannya. Ada perbedaan dari sosok Ada perbedaan asli. Dari sosok yang asli sama yang ya itulah, gue juga nggak bisa nyebutin, kayak susah banget gitu. Om gue cuman dalam hatinya, gue tahu lu bilang makasih gitu ya, sama-sama katanya, kata om gue bakal jagain nenek lu kayak gitu. Akhirnya pas om gue pulang, dia ceritalah sama tante gue kan, sama anaknya juga. Itu gue udah pulang pada saat itu, karena kan gue udah seminggu kan di situ. Gue juga cerita kan sama keluarga gue awalnya nggak percaya. Oh masa sih deh, katanya dia ngeliat begituan. Ya Allah mah, di depan mata gue sendiri gitu, gue ngeliat ya kan. Dan di teror pun gue masih ada di situ. Nah Ujangnya aja gue tahu orangnya kayak gimana gitu. Dan bener-bener luar biasa sih pengalaman yang memang ya Allah gue nggak bisa lupain sampai sekarang gitu. Masih kebayang-bayang banget nih. Masih kebayang-bayang. Cuman Pak Ustadznya berpesan kayak gini, jangan percaya, maksudnya jangan selalu percaya ketika kalian dilihatkan oleh sosok yang mirip sama Nur ataupun Wawan, karena bisa aja jin yang menyerupai. Korin lah ya. Iya. Soalnya kan sekarang banyak kan yang memanfaatkan gitu, kayak gitu. Jadi kalau misalkan melihat sosok Nur, melihat sosok Wawan, ya sebenarnya itu kan bukan mereka kan istilahnya udah nggak ada kan di situ, kata Pak Ustadznya. Cuma kan masih ada aja lah beberapa yang masih percaya kalau itu mereka kan. Kita nggak bisa memaksakan mereka juga kan, kayak gitu. Dan gue kemarin gue sempat kesana lagi, ke kampung itu lagi. Gue tanya kan gimana kan kemarin kan sempat gue ceritain kan, gue juga izin dulu kan sama om gue, terus gue juga nanya secara detailnya kayak gimana. Dan kata om gue, ya sampai sekarang yang bisa ngelihat Nur tuh masih ada di situ, masih ada di rumahnya, masih jagain neneknya dulu ya, sebelum neneknya meninggal. Oh sekarang neneknya udah meninggal sekarang. Terus mamanya juga kayaknya nggak balik-balik lagi ke situ. Jadi rumah itu ya kosong aja udah. Rumahnya masih ada juga. Masih ada, cuman kayak udah. Dulu kan lo tahu bilik nggak sih? Tahu ya, yang dari bambu anyaman itu rumahnya kayak gitu. Jadi karena saking lamanya nggak dirawat kan, ya udah jadi pada roboh gitu. Bener-bener angker dong. Luar biasa. Gue kan waktu tahun berapa ya gue ke situ tuh udah lulus sekolah, gue main lagi ke situ. Itu gue ngeliat itu merinding parah. Ya mungkin udah banyak sosok yang nempatin kali. Gue nggak tahu juga. Cuma pas gue tanya, di sini ada kejadian apa lagi, kata gue. Ada nih katanya kejadian, ada yang maling lagi itu dibakar.
dibakar lagi. Jadi ada 2 maling berarti. Jadi dulu kan sebelum ada kejadian Nur dan itu setelah ada kejadian. Tapi bukan di kampung ini, bukan di kampung om gua. Jadi kejadiannya itu yang dibakar itu begal, cuman ke kampung sebelah kena, ke kampung gua juga kena. Oh, kena dampaknya. Kena dampaknya lah. Gitu. Dan itu diketok-ketok tiap rumah. Neror. Sumpah itu kampung itu benar-benar luar biasa loh. Gue aja pengen lusur ke kampung itu gue nggak berani. Jawa Barat ya pastinya. Iya Jawa Barat. Ya Bogor lah. Bogor. Ya pokoknya kalau kalian pengen ke sana jangan dah. Gue aja takut. Itu perjalanannya ekstrim bang. Iyalah pelosok banget ya. Pelosok banget. Gue waktu itu kan gue naik mobil pick up gitu kan. Jadi kan gue di belakang nih. Gue sempat mau jatuh itu. Garganya kan batunya kan gede-gede banget kan. Jadi setiap ganjulan batu tuh kan kita ngampul gitu. Itu gue mau jatuh tuh, kalau gue jatuh kepala gue pecah. Kiri jurang kanan bukit, dah. Dan gue mau balik ke awal tadi nih. Pas dikebumikan atau dikubur lah ya, si sosok Wawan sama Nur ini jadi berdempetan nih, satu kuburan, satu liang berdua. Lo bayangin gimana gedenya itu. Iya. Karena emang susah banget buat dilepas. Susah banget, ya mau gimana. Sosok itu nggak mau. Sosok itu pengennya 2 kepala kambing hitam. Dan hitam, maksudnya kalau cuma 2 kepala kambing, ya kambing tetangga pun kita bisa ambil dulu kan. Ya. Dan ini harus hitam, mau gimana. Harus nggak ada warna lain selain hitam ya. Mungkin sukanya warna hitam kali. Iya. Dari rata-rata sih jin kayak gitu sih. Iya, kan yang aneh-aneh kan. Ayam aja harus ayam cemanik lah, kayak gitu. Yang harus hitam-hitam gitu. Aneh-aneh juga. Dan saat ini rumahnya Nur masih berada nih. Tapi udah nggak ada yang tempatin. Nggak ada. Dan ada sesekali nggak warga yang masih ngeliat nih, misalkan lalu lalang lewat. Ya malam. Warga di sana mah udah biasa mungkin. Udah biasa, kayak ya udahlah itu emang udah rumahnya Nur gitu. Udah biasa, cuma kalau untuk teror sih udah nggak ada. Tapi kalau ada sebagian warga yang bisa ngelihat masih lihat sosok Nur ada di rumah itu. Iya, masih ada. Kadang om gua sering ngelihat ya Nur di situ. Kalau boleh tahu lagi ngapain tuh, lagi berdiri aja atau? Ya paling gimana ya, paling ngeliatin warga aja, gitu. Merinding parah sih. Nggak hilang-hilang ya, maksudnya nggak pergi-pergi ya. Nggak. Mungkin itu kan korinnya ya, yang ada di situ gitu. Kita nggak pernah tahu. Karena yang setahu kita kan kalau kita udah meninggal kan kita udah diambil sama yang di atas ya. Cuma itu kan korin kita mungkin, ataupun jin yang menyerupai mereka gitu. Karena setahu gua orang yang meninggal kalau di Bogor tuh namanya meninggal basah kayak gitu. Gitu. Meninggal yang nggak wajar, yang kecelakaan gitu, itu pasti ada aja. Ada aja yang nyerupain. Iya, ada yang nyerupain. Itu parah sih. Tapi pada hakikatnya yang udah meninggal ya udah kembali ke Allah ya. Iya, kembali ke Tuhannya masing-masing lah gitu. Shirley, oke banget nih. Makasih banyak nih. Lu udah nyeritain lengkap di channel gue ini. Ya semoga bermanfaat ya. Jangan bisa kita ambil pelajaran ya. Iya bener Shirley. Jadi jangan ngelakuin hubungan sebelum ada status pernikahan. Benar. Dan kita juga harus melihat tempat juga. Tempat itu kayak gimana. Ya dimanapun kita melakukan, meskipun kita suami istri juga, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya kan. Ya di rumah pun banyak ya hal-hal kayak gitu. Ya cuman kan ya gimana iman kitanya juga. Benar. Ya kan, apalagi yang gue denger tuh ada katanya di gunung kan melakukan yang itu. Di gunung Zoom. Iya. Ya. Ada beberapa. Ya kan. Dan gue baru jujur nih, gue baru kali ini nih yang tadinya gue cuma denger cerita gancet. Nah ini gue baru denger cerita langsung nih dari lo. Sebenarnya gue pernah dengar cerita itu 3 kali. 3 kali ada yang dua orang itu gancet tapi bisa lepas. Yang 2 ini dan diarak dulu tuh. Gue tuh masih kecil dulu. Di kampung gue mah ekstrim tau. Ekstrim banget. Iya. Tapi bukan di kampung gue, maksudnya di daerah Bogor tuh adalah sebagian kampung yang seperti itu gitu. Cuma nggak semuanya ya, maksudnya.
Jadi yang 2 itu diarak, tapi diarak doang. Nah kalau yang 1 ini meninggal langsung. Seketika. Dia seketika meninggal dengan keadaan yang masih gancet. Ya lagi-lagi kita Mungkin bisa. Bang Aris mau. Oh enggak, makasih. Nyari yang halal dulu aja. Oke, sekali lagi ya bisa diambil sisi positifnya lah, pelajaran yang bisa kita petik ya. Dan jangan ngikutin yang negatifnya kan kayak gitu. Ya gue bercerita kayak gini karena ya untuk kalian semua yang masih muda-mudi ya tahan dulu lah gitu. Kalau pegangan tangan nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari itu. Gitu. Bahaya. Jangankan di kebun loh, bahkan misalkan di hotel aja pernah ada loh kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya kalian jangan berharap di hotel itu nggak bakal kejadian kayak gitu, jangan. Banyak. Gue pernah dengar ceritanya banyak. Ya? Iya, kayak gitu yang mungkin Allah udah bilang lo harus kayak gini ya kan? Iya. Aduh, bahaya. Serem juga. Oke, sekali lagi makasih banget nih Sherly. Ya, makasih mulu nih Bang Aris. Iya, makasih lah udah nyeritain bener-bener sedetail mungkin nih. Dan buat teman-teman nih yang mau kepoin channelnya Diari Neng Sherly, jadi langsung aja nih longok channelnya Diari Neng Sherly. Dan itu isinya sama nih. Sama, kita ada podcast horor, ada penelusuran juga, gitu. Jadi buat teman-teman Dimensi nih nanti abis nonton ini langsung aja nih mampir ke channelnya Diari Neng Sherly. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Ya, cakep ya, canggih ya. Yoi. Oke, udah sekian nih pengalaman horor yang dialami langsung nih di kejadian itu sama Sherly nih. Jadi yaudah, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, pengalaman horor, kisah nyata, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel gue dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat nih menghadirkan narasumber-narasumber seperti yang Sherly ini yang memiliki cerita tuh yang epic banget nih. Jadi yang belum subscribe buruan di subscribe. Yaudah nih, gue Aris Dimensi Mistik dan Sherly, Diari Neng Sherly pamit undur diri. Wassalam, ciao.